Selamat malam, kesayangan-kesayangan Yara. Ketemu lagi sama aku di Kita Jangan Takut. Kisah nyata jadi jangan takut. Tapi kali ini aku nggak akan ceritain cerita kisah-kisah. Tapi kali ini karena permintaan kalian, aku akan bacain chat seram short story gitu. Kayak short story, kayak Wattpad. ya, kayak ceritain chat story terseram gitu yang ada di lantai 2. Jadi ini kisah penunggu hantu lantai 2. Aku beri nama itu karena cerita ini berawal ketika aku masuk kerja shift malam. Oh iya, perkenalkan, namaku Denny. Aku bekerja di sebuah hotel bintang 4. Limeong. Itu emang suara kucing beneran. NANI?! お前はもう死んでいる。 Di sebuah hotel bintang 4 di kota Tarakan Kaltim, Kalimantan Timur. Dan aku bekerja di bagian resepsionis. Kejadian ini sekitar 2 minggu lalu, ketika aku masuk malam. Seperti hari biasa, aku bekerja di depan layar komputer untuk ngecek tamu yang check out atau check in. Ketika jam menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, aku mendapat telepon dari tamu di lantai 2 dengan nomor kamar 201 yang memesan makanan, yaitu double stick tapi nggak pakai dipanggang alias Walaupun sedikit aneh, tapi tanpa berpikir panjang, aku pun menelepon ke kitchen untuk menyampaikan pesanan tamu tersebut dan segera menyuruh temanku untuk sekalian mengantarkannya. Setengah jam berlalu dan temanku nyamperin aku dengan muka sedikit kesal serta membawa pesanan dari tamu tadi. Loh, kenapa pesanannya dibawa turun lagi, bro? Tanya aku kepada temanku yang nganterin pesanan tadi. Lo sengaja ya, Den, ngerjain gue? Udah capek-capek gini gue ke atas, tapi tiba sampai lantai 2 dan menuju kamar 201. Yang gue lihat kamar itu baru direnovasi. Mana mungkin ada tamunya, lo sengaja ngerjain gue kan? Jawab temanku dengan sedikit marah. Terus Denny itu jawab, bro, sumpah gue gak bohong. Tadi emang dia nelfon dari kamar 201. Kalau gak percaya nih, gue telepon kembali kamar itu. Jawabku dengan perasaan bingung sambil nelfon kamar itu. Dan apa yang terjadi? Telepon itu diangkat, tapi sekarang suaranya seperti orang minta tolong. Mas, tolong saya. Belum sempet gue jawab, telepon itu tiba-tiba udah terputus. Dengan perasaan bingung, aku coba melihat komputerku. Tentang kamar 20 itu, dan aku lihat kamar itu belum bisa dipakai karena ada renovasi. Dan semua fasilitas di kamar itu pun dicabut, otomatis nggak bakalan ada tamu di situ. Apalagi menggunakan telepon di kamar karena semua fasilitasnya dicabut semua. Waktu terus berjalan, tapi gue masih kepikiran tentang kejadian itu. 2 hari berserang ketika gue udah agak kepikiran tentang kejadian itu dan tetap masih masuk shift malam. Malam itu gue ngerasa biasa aja, sama seperti malam-malam kemarin. Pukul 2.11 gue nganterin barangnya tamu yang ketinggalan di resepsian. Kebetulan tamu itu berada di kamar 203 di lantai 2, gak jauh dari kamar 201 kemarin. Setelah gue nganterin itu barang, gue jalan sambil siul-siul. Langkah kaki gue berhenti pas kamar 201. Gue dengar suara minta tolong, tapi suaranya gak terlalu keras. Jadi gue dengan perasaan sedikit takut tapi penasaran coba nyari asal suara minta tolong itu. Semakin minta tolong itu semakin gue ngedekatin kamar 201 itu, suara itu makin kenceng di kuping gue. Setelah kuping sebelah kanan gue tempelin di pintu kamar itu, dalam hati gue yakin banget suara orang minta tolong itu berasal dari dalam kamar tadi. Dengan perasaan takut, jantung berdebar kenceng mau mencoba buka pintu kamar tersebut. Walaupun gue tahu kalau kamar itu nggak ada orangnya karena dalam masih masa perbaikan,
gue tetap memberanikan diri untuk mencoba masuk ke dalam kamar itu. "Permisi pak, ada orang di dalam?" tanya dengan tubuh gemetar. Tapi setelah gue masuk ke dalam, yang kulihat hanyalah kayu-kayu berserakan bekas digunakan untuk renovasi, dan di dalam kamar itu pun suara tidak terdengar. Jadi aku coba Tarik pas dulu. Jadi aku coba keluar dari kamar itu dan menutupnya kembali. Jadi tutup lagi, lega dalam hati. Setelah gue mau beranjak meninggalkan kamar itu, mungkin baru sekitar 10 langkah aku meninggalkan kamar itu. Gimana sih, kadang aku kadang gue gak apa-apa, mungkin dia flashback lagi. Gue kembali mendengar suara itu, dan kali ini lebih kencang di telingaku. Dengan perasaan penasaran, gue beranikan diri kembali ke kamar itu, dan kali ini langsung membuka pintunya. Dan apa yang kulihat sama seperti pertama tadi aku masuk ke kamar ini, hanya kayu-kayu yang berserakan. Gue pun menutupnya kembali lalu memutar badan untuk kembali, tapi waktu gue mau ambil langkah pertama, suara itu terdengar lagi. Dan gue semakin penasaran tapi sedikit jengkel karena merasa gue dipermainin. Serentak gue buka lagi tuh pintu, dan apa yang terjadi, kulihat kegelapan kamar itu. Sosok wanita tergantung di atap kamar dengan pakaian berlumuran darah, dan mukanya ditutupi oleh rambut panjangnya. Seketika itu gue gak bisa ngomong, tubuh bergemetar dan jantung serasa mau copot. Katanya, gue langsung lari tunggang langgang meninggalkan kamar itu. Keesokan harinya gue tanya sama temen gue yang sudah lama kerja di hotel yang gue kerja ini. Kaget. Kaget gak? enggak. Ada apa sebenarnya dengan hotel ini? Dan temanku cerita 5 tahun silam ada pembunuhan di atap dan tepatnya di lantai 2 di kamar 201, korbannya perempuan dan pelakunya menggantungkan mayatnya ke atap untuk seolah-olah korban adalah korban bunuh diri. Konon setelah kejadian itu banyak tamu atau karyawan yang mendengar suara-suara aneh ataupun melihat mayat tergantung di plafon, dan yang mengherankan mesti setiap seminggu atau 2 minggu sekali plafonnya dibuat gantung itu mayat mesti rusak. Nah, jadi udah diperbaikin terus rusak terus. Dan harus diperbaiki terus. Jadi setiap seminggu 2 minggu sekali itu harus diperbaiki, karena nggak tahu kenapa itu rusak lagi. Walaupun baru diperbaiki, pasti minggu kemudian plafon tersebut rusak kembali, dan tempat rusaknya pun nggak berpindah pasti tempat buat menggantung mayat itu. Boleh percaya boleh gak, jujur pengalaman yang gak bakal gue lupain. Karena sebelum kejadian ini gue dulu gak pernah mau percaya tentang hal-hal gitu, tapi semenjak kejadian ini gue baru sadar bahwa ada alam lain di samping kita. nah, jadi gitu. Jadi gimana menurut kalian, percaya atau nggak percaya ada alam lain di sekitar kita? Kalau aku sih percaya, karena kita berdampingan Upside down di 2 alam, dan intinya masing-masing jangan ganggu, dan kita sibuk dengan kehidupan kita, mereka juga sibuk dengan kehidupan mereka, asal jangan ganggu. Positive thinking aja, selalu positive vibes, jadi nggak bisa takut. Jadi menurut kalian gimana, ini ceritanya beneran atau hanya semata cerita fiktif belaka? Kalau terlihat dari tulisan atau ceritanya, kayaknya kalau menurut aku sih ya itu tergantung kalian, karena kalian yang mendengar. Jadi jangan kemana-mana, terus tungguin konten-konten kita selanjutnya di Kita Jangan Takut Kisah Nyata. Jadi jangan takut, nggak hanya kisah nyata aja, cerita-cerita chat serem atau apapun juga kita akan sediakan buat kalian. Jadi jangan lupa di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman kalian.